kita pandang sekelilingmu, jangan dirimu kau pandang. Ya, itu namanya berfokus dengan diri sendiri. Ya, kau pandang ya, baju dia, harta dia, bertabiat sekelilingmu. Terima kasih. Ya, jangan kau pandang, itu sesat. Kalau saudara memandangi dirimu, kata Yakobus, itu hikmah dari setan. Bilang kiri kananmu, jangan dengarkan setan. Bilang coba. Ya, setan akan membuat kita berfokus dengan diri kita. Amin. Ya, kasihilah aku, doakanlah aku, kunjungilah aku. Ya, saudara, aku. Itu suara setan, saudara. Kenapa rusak rumah tangga? Karena suami minta istrinya perhatikan aku, bikin kopiku, bikin makanmu, bikin mandianku, aku terus. Istri pun gitu, perhatikanlah aku, banyakkan waktumu sama aku. Wah, aku selama aku. Ya, saudara, karena aku itu ada kekacauan, itu roh Babel. Menara Babel dibangun itu mencari egoisme aku. Jadi roh Babel itu roh setan. Kalau kita fokus dengan diri kita sendiri, ya, Roh Kudus mengajak kita apa? Rela berkorban demi untuk mengasihi orang lain. Amin. Karena Yesus pun sudah mengorbankan nyawanya. Untuk siapa nyawanya? Untuk dia kan atau untuk kita? Untuk kita, untuk dunia ini. Yesus tidak pernah berfokus dengan diri kita. Kalau saudara murid Yesus, saudara harus ikut Yesus. Amin. Iya, berfokus dengan orang di sekelilingmu. Pandang tetangga-tetanggamu. Amin. Perlukah mereka didoakan? Perlukah mereka dimuridkan? Perlukah mereka dibawa kepada Tuhan? Pandang, jangan dirimu fokus. Ya. Dan semakin engkau fokus dengan dirimu, semakin stres. Hari Minggu itu saya bilang apa? Cara berbahagia gimana? Saudara, mau berbahagia? Ya, Haikal, mau berbahagia? Nanti dulu itu Facebookmu itu ya. Ya, mau berbahagia? Mau? Saudara, cara berbahagia adalah apa? Kemana hari Minggu itu? Udah lupa semua? Udah lupa? Masih ada yang ingat? Bagaimana cara berbahagia? Nomor bermasalah, Pak. Iya. Cari orang yang punya masalah. Iya, berikan tepuk tangan untuk Mak Gepa itu. Masih ada. Jangan haleluya, amin saudara. Jangan lupa semua. Cara berbahagia, cari orang bermasalah di keluargamu, di tetanggamu, di desamu, dan berdoa untuk orang itu dan berusaha ya menjadi jawaban bagi orang itu. Ya, minimal meringankan bebannya. Ya, saya paling suka meringankan beban. Ya, ya. Saya saudaraku, tolong aku Pak Pendeta. Wah, saya nggak mau ambil masalahnya, saya nggak mau, karena nanti dia jadi manja. Kita peringan masalahnya, kita bersama-sama. Ya, lihat sekelilingmu, amin saudara. Bilang kiri kananmu, pandang sekelilingmu, jangan pandang dirimu. Bilang saudara, cara berbahagia adalah pandang sekelilingmu, berdoa. Ketika kau melihat orang yang tidak mampu membaca jadi tahu membaca, wah mantap nih, wah berhasil doa. Ketika kamu berhasil saudaraku membuat orang yang terlilit utang jadi bisa memberkati orang, bahagianya nggak ketulungan saudara. Ya, ketika kau mengunjungi orang sakit dan kau doakan orang sakit, waduh terima kasih Tuhan, dia sudah bisa sembuh, dia sudah bisa berjalan. Ketika kau melihat orang lain saudaraku, ya, keluar dari masalahnya, kau akan berbahagia. Tapi orang dunia saudaraku, ya, SMS, tahu SMS? Ya, ya, senang dia melihat orang susah. Yang penting aku, gue, yang penting keluarga aku happy, tetangga aku mampus tuh semua. Ya, nggak kita bilang gitu saudara, tapi dalam hati kita isi. Ibu tuh berdaya, jangan saudara. Amin.
Ya, kita harus mulai pandang sekeliling kita. Saudara, kita akan melihat ini dari sekeliling sebelah ya, mudah-mudahan bagus. Ya, hari ini saudaraku, ya, kita baca firman Tuhan, ya, apa yang menjadi fokus gereja? Siapa gereja, saudara? Kumpulan orang percaya, eklesia, ya. 1 Petrus 1 ayat 9, saudaraku, ya. Kamu adalah imamat yang rajani yang dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita adalah kumpulan orang percaya, itu nama gereja. Gereja ini bukan bicara hanya GKB, semua gereja, semua orang yang percaya Yesus harus punya fokus ini, saudaraku, di akhir zaman ini. Coba kita baca, saudaraku, 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama apa? Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, di sini saya tempatkan ini apa? Sangat. Kenapa saya tempatkan di sana? Ya, yang hari Jumat doa pasti tahu jawabannya. Ya, ada juga. Udah saya kasih tahu jawabannya hari Jumat. Kenapa ini ada sangat saya tambahkan? Biar kita saudara nggak ada itu kan? Nggak ada itu kan? Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini ditulis siapa? Siapa yang menulis ini? Si Petrus kan? Kapan ditulis si Petrus ini? Kapan? 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus naik ke surga. Ya, mereka beritakan Injil. Dia bilang kesudahan. Akhir zaman, dari situ dimulai akhir zaman. Akhir zaman dimulai dari Yesus sampai dia datang kedua kali. Itulah namanya akhir zaman. Amin, saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi Petrus tulis ini 2000 tahun yang lalu. Halo. Jadi kalau sekarang cocok nggak pakai sangat ini? Cocok nggak? Ya. 2000 tahun lalu Petrus bilang begini. Akhir zaman sudah dekat. Kedatangan Yesus sudah dekat. Hari kiamat sudah dekat. Kalau sekarang sudah sangat dekat. Sudah di ambang pintu. Dan setiap saya nonton khotbah hamba Tuhan, Roh Kudus menaruhkan itu. Ya, siap-siap. Ya, saudaraku. Sudahkah kita siap sedia? Harus siap-siap. Ada seorang hamba Tuhan bilang gini, saudaraku. Ya, kita gereja harus siap menyambut kedatangan Tuhan. Kita harus bersiap-siap seolah-olah Yesus besok akan datang. Jadi setiap hari, saudara, ada kemungkinan Yesus akan datang besok, akan datang besok. Amin, saudara. Jangan santai begini, saudara. Kalau mau santai, jangan di sini. Di mana santai? Di surga. Maju ke depan biar kita doakan saudara masuk surga hari ini. Amin. Kalau mau santai di dunia ini, bilang kiri kamu, di sini bukan tempat santai, bilang. Bilang saudara. Kalau mau santai kamu ke surga aja, bilang. Kita sudah pasti masuk surga. Amin. Iya. Tapi kita kerjakan dulu bagian kita supaya kita di surga dapat upah. Amin, saudara. Surga itu sudah ada di tangan. Katakan, surga sudah di tangan saya. Jangan lagi saudara bergumul, Tuhan aku mau ke surga, aku mau ke surga. Mereka bilang, bego, dari tangan surga. Ya, bukan itu pergumulan kita. Pergumulan kita bukan masuk surga. Masuk surga itu tadi dikatakan lagu kita apa? Anugerah, kasih karunia, pemberian, grace. Cuma-cuma, nggak perlu usaha masuk surga. Percaya Yesus masuk surga. Jadi fokus gereja bukan masuk surga. Amin. Nggak masuk surga, Tuhan aku masuk surga, masuk surga. Cepat kau nanti dipanggil Tuhan. Kalau kau bilang-bilang begitu, sudah. Ya. Coba berdoa, saudara. Seminggu aja saudara berdoa, minggu depan doamu udah dijawab. Tuhan,
jemputlah aku. Besok lagi, Tuhan jemput aku. Hari ke-7 pasti saudara jemput. Gak tahan lagi aku melihat suamiku ini, jemputlah aku. Ya. Tahankan aja lah, amin. Gak tahan lagi aku melihat merepek istriku terus, tahankan aja supaya ada upamu di surga, amin. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, tujuan kita bukan fokus kita, pergumulan kita, doa kita bukan mau ke surga. Surga itu sudah milik kita, amin. Iya, saudara. Kenapa langsung? Oh, aku yang terpencet ya. Oh, udah bisa ya. Oh, sulit. Ini. Yang baru waktu saja. Oke kan? Ya. Slide itu ya. Nah, ini belum pengalaman. Oke, saudara. Jadi sudah sangat dekat, kedatangan Yesus sudah sangat dekat, sudah di ambang pintu. Kita harus setiap hari berjaga-jaga. Saudara, katakan berjaga-jaga, satu dua ya. Setiap hari berjaga-jaga. Setiap hari berjaga-jaga. Ya, karena kedatangan Tuhan seperti pencuri malam. Kenapa hilang kertas saya? Karena saya tidak tiap malam berjaga-jaga. Sejak hilang kertas saya, setiap malam saya berjaga-jaga. Iya. Saudara setiap malam berjaga-jaga. Saya cek semua pintu, sudah tertutup. Oke. Karena pernah beberapa minggu lalu, ya dulu saya tidur, bangun saya jam 2, gerbang kami masih terbuka. Untung gak masuk pencuri lagi, saudara. Enggak bodoh kami dibilang orang, saudara. Ya. Kenapa? Kita nggak tahu. Ya, saya bilang terima kasih Tuhan. Kau suruh malaikat yang berdiri di sini tadi. Nggak ada orang yang masuk sampai jam 2. Ya, saudaraku, gerbang kami masih terbuka. Ya, nggak tahu Roh Kudus saya bangunkan saya, saudara. Ya, setiap hari kita berjaga-jaga. Amin. Gimana cara berjaga-jaga? Ya, Yunus. Kalau jauh kalian 3 memang komsel juga terus kalian ya. Tapi kalau di luar kalian nggak komsel kalian ya, nanti komsel kalian, nanti diskusikan ini di komsel ya. Saudara, gimana cara kita berjaga-jaga? Apakah kita datang Tuhan jaga? Gimana kita berjaga-jaga? Ini yang dua ini fokus kita apa? Yang pertama apa? Ya, ya. Karena itu kuasai dari dirimu jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, jadi fokus kita yang pertama adalah doa dan penyembahan. Ya, ini 2 jemaat dan ketika mereka sedang berdoa, siapa mereka? Jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Goyanglah tempat mereka itu kumpul itu. Semua mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka beritakan firman Allah dengan berani. Jadi, ya fokus kita yang pertama, kita harus suka berdoa dan menyembah Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, ini sudah pernah saya kompakan juga ini. Saya hanya mengulang-ulang sebenarnya saudaraku, karena sebenarnya kok begitu juga aja ya. Ya, saudara. Cuma kita sering udah banyak ilmu kita, ya prakteknya kurang. Ya. Ini 2 bulan balik saya kompakan sebenarnya, tapi prakteknya saya lihat belum. Ya, kita belum suka berdoa. Ya, berdoa pagi pun harus dibangun-banguni. Ya, tunggu datang dulu penyakit baru berdoa. Ya, ada dulu pendeta teman saya warga Sekian. Ya, karena jemaatnya malas berdoa, malas gereja, dia bilang gini, dia doakan, Tuhan datangkan masalah sama jemaat saya semua Tuhan, biar mereka datang sama. Ya, pendetanya dulu begitu saudara. Ya, ya. Karena kalau nggak datang masalah, ya, kalau mantap masih uang di kantong itu, ya nggak datang sama Tuhan. Ya, saudara berkasih dalam Tuhan apa? Ya, kita harus berjaga-jaga. Artinya apa? Menjadi orang yang suka berdoa dan menyembah Tuhan, saudara. Amin. Ya, kenapa saudaraku? Ya, karena ya. Dikatakan apa? Doa dan penyembahan adalah apa? Praktek mengasihi Tuhan.
ketika ada orang Farisi tanya Yesus, "Guru, apa yang terutama dalam hidup ini? Apa perintah Tuhan yang terutama?" Apa jawab Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu. Yang terutama, yang pertama, kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, ya, dengan segenap jiwamu, dengan segenap. Itulah hukum yang terutama dan yang Jadi hanya dua perintah Tuhan yang paling penting, dan seluruh Alkitab disimpulkan dalam dua perintah itu. Jadi sebenarnya perintah Tuhan itu nggak banyak, cuma dua. Yang pertama apa? Kasihi itu Tuhan. Ya, prakteknya gimana? Praktek mengasihi itu gimana? Ya saudara suka berdoa, kalau malas berdoa saudara nggak cinta Tuhan. Ya, lagu sekolah minggu dibilang apa? Apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya apa? Buktinya apa saudara mengasihi Tuhan? Saudara suka datang berdoa, suka datang menyembah Tuhan. Amin saudara. Buktinya saudara mengasihi keluarga apa? Saudara sering berada di keluargamu. Kalau kau sering di luar aja, datang dari kebun ke tua, datang dari pagi-pagi bangun langsung jadi kopi, saya pastikan saudara tidak mengasihi keluargamu. Kau mengasihi teman-temanmu yang di tua sana, ya, yang di denasi saudara. Kalau saudara mengasihi keluarga, pasti saudara selalu datang kepada keluargamu. Amin saudara. Amin. Ya. Nah, Pak Gepa sekarang banyak tinggal di rumah, ya. Dulu nggak di luar, ya. Ya. Pak Moses sekarang, ya, udah dibilang nggak mau lagi keluar itu, udah aliran Muhammadiyah sekarang itu katanya. Ya, kenapa? Karena mulai dia mengasihi keluarga. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti datang kepada Tuhan. Amin. Saya bisa pastikan orang yang jarang gereja dengan orang yang jarang gereja pasti beda. Malas gereja, malas konser, ya. Kami sebagai gembala gimana ini? Udah dikasih nyawanya sama dia, udah diberkati, dikasih sedikit, malas ini bergereja, malas konser. Banyak alasan. Ya, ada satu jemaat datang ke rumah. Ya, kenapa beliau? Ininya. Ya, mama ininya, bapak ininya, suami istri saling serang menyerang. Saya bilang, jangan. Orang-orang banyak alasan itu orang yang harus koreksi diri saudara. Jangan banyak alasan, ya. Dalam Amsal berkata, orang malas berkata, ya, aduh nantilah kita kerja, ada singa di luar. Itu katanya, orang malas ada gitu, ya. Ada singa di luar, ya. Ya, saudara. Ya. Orang yang nggak cinta Tuhan akan banyak alasan. Tapi orang yang cinta Tuhan kayak hari itu, dia menjadi anggota Kristus yang proaktif. Apalagi Pak, kira-kira apa yang kita bikin Pak? Ya, kayaknya gereja kita nyala kita bikin ini Pak. Dia proaktif. Itu bukti cintanya kepada Tuhan. Ya, waktu suami istri pacaran, ya waktu Pak Jason pacaran sama Pak Jason, dibawa makan-makan, pasti Pak Jason yang bayarin. Ya, coba nggak dibayar? Allah cinta-cinta, aku juga yang bayarin katanya saudara ya. Ada buktinya, ya. Minimal gak ada uang untuk membayari, dibawa keliling-keliling naik angkot, walaupun gak makan, yang penting keliling-keliling, ya. Kemungkinan dulu panjitan gitu, jadi cintanya dibawa keliling-keliling, mau makan gak ada uang. Ada buktinya, amin. Ada buktinya. Kalau saudara malas berdoa, main Facebook 1 jam, berdoa 5 menit. Ya, tapi main Facebook, main Instagram berjam-jam. Saudara cinta siapa? Cinta Facebook atau cinta Tuhan? Ya, ini buktinya saudara, amin. Yang terutama itu kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini kalau ada masalah datang sama Tuhan. Ya, atau perlu kita berdoa seperti pendeta saya gitu. Tuhan datangkan banyak masalah sama jemaah ini. Gitu. Ya Pak Ibe, perlu kita berdoa gitu Pak Ibe? Ya. Janganlah Pak, satu aja pembahasan udah payah merasa, ya, apalagi banyak. Ya, kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah supaya kita datang sama Tuhan. Amin saudara. Iya,
Jangan sampai ada masalah baru saudara datang sama Tuhan. Itu namanya Kristen apa? Kristen kapal selam. Kadang-kadang mudluk, kadang-kadang tenggelam. Jadi siapa? Nanti minggu gereja. Atau orang nih, ya mau lepas panen udah nih ya. Saudaraku muncul lagi, tenggelam lagi, muncul lagi, tenggelam lagi. Saudara jangan begitu, ya. Ibrani berkata jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Amin. Menjelang hari Tuhan yang semakin. Iya, saudaraku, ya. Saya berdoa saudaraku supaya Tuhan Yesus jangan datang ketika 2 hari Jumat, ya. Sempat Tuhan bilang saya akan datang ketika hari Jumat jam 6. Ya, saudara pasti lebih banyak kita yang tinggal daripada yang ikut, ya. Coba saudara, atau gini, saya akan datang hari Rabu, ya jam 9. Wah, berarti yang diangkat nanti yang ikut komsel yang ikut, ya saudara di Gede Tua di mana nggak ikut, ya lagi cari uang nggak ikut, ya karena uang nggak dibawa ke surga, ya. Amin saudara, ya. Coba ingatkan kiri kananmu, ya. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Bilang saudara, ya. Ya, kasihi Tuhan Allahmu. Apa bukti cinta kita kepada Tuhan, ya? Ya, kita suka datang sama Tuhan. Amin. Iya. Si Febri udah ada pacarnya belum? Udah. Iya. Orang yang kasmaran, orang yang pacaran, pingin ketemu. Saya dulu sama ibu ini, wah, waktu berbunga-bunga di saya di Tenggara, di Medan, gimana ketemu? Ya, akhirnya saya kumpulin uang koin, ya. Tiap malam ke warung apa ya? Warung hotel, antri saudaraku. Ya, udah Bu, antri masuk lagi. Anda telepon dia, ya saudaraku, ya. Sekali sebulan saudaraku saya naik sepeda motor, ya, ke Medan, bimbingan pranikah. Sampai jam 10 malam. Jam 10 malam mulai jalan ke Tenggara sendiri. Itulah namanya cinta. Ya, tanya dulu kiri kanan. Sejauh mana cintamu sama Tuhan? Ya. Kenapa kan datang doa hujan Pak? Maklumlah. Ya. Waktu hari Jumat itu, ya, doanya kan jam berapa itu ya? Jam 6 ya doanya ya? Jam 6 doanya, orang gunung udah datang. Dari gunung jauh dia udah datang. Pak Silai udah datang, ya. Pak Segir udah datang sebelum jam 6. Ya, lewat jam 6 hujan deras. Ya, saudaraku. Saya pikir ini cara Tuhan juga ini supaya nggak terlambat, ya. Ya. Jadi kalau ada yang terlambat, kalau nggak ada yang nggak datang doa dan mereka bilang maklum Pak hujan, pas ya maklumlah tuh, ya hujan deras, mungkin basah. Ya, termasuk waktu itu orang keluarga Pak Moses. Kalau nggak datang pun mereka saudaraku dia bisa memaklumi kamu deras kan hujannya. Tapi ternyata hujan pun mereka tembus juga untuk datang. Saya pikir seperti inilah yang cinta Tuhan, ya. Saudara, bilang kiri kanan jangan banyak alasan lah ya, tidak. Jangan banyak alasan lah. Ya. Kalau udah cinta Tuhan apapun tembus, amin. Gak ada alasan. Ini yang kucing kula mati, yang kucing kula ditabrak mobil, ya. Banyak alasan saudaraku, ya. Kenapa saudaraku? Ini saudaraku, ya. Karena tadi, ya, nggak bisa lagi ya. Macam, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ke atas dulu, coba ke atas, ya. Ya, ke atas lagi. Ya, harus baterainya nih. Nah. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Karena itu kuasailah dirimu jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, berdoa. Jadi karena berdoa adalah fokus kita. Dengar baik-baik saudara. Halo, dengarkan dulu Joshua. Ya, karena berdoa menjadi fokus kita di akhir zaman ini. Dengar baik-baik. Atur waktumu baik-baik. Jangan ada alasan kayak itu berdoa. Amin. Ya, anak saya di Medan pagi-pagi. Ya, kenapa kalian susah kali bangun? Ternyata tidurnya udah jam 2. Ya pasti susah berdoanya pagi. Halo anak muda, jangan chatting-chattingan sampai jam 2 pagi. Pasti bangun paginya susah. Kuasai diri. Amin. Kalau nggak menguasai handphone ya habis lah. Gara-gara handphone kau bisa nggak berdoa. Karena ini fokus kita. Amin. Katakan berdoa fokus saya sekarang. Katakan saudara.
Jadi kita perlu kuasai diri, atur waktu. Jangan tidur lewat jam 12 supaya pagi-pagi kita bisa berdoa. Amin. Kalau Jumat kita berdoa jam 6, jangan pulang dari Balian setengah 6. Pulang dari jam berapa pulang? Dari kebun. Kalau Pak Siagian dari gunung orang itu jam mana? Jam 4 mereka udah pulang dari kebun. Mandi-mandi jam 5 berangkat pas 2 jam. Kita enggak, udah dekat pun tetap terlambat. Kenapa? Enggak diatur waktu. Maklumnya itu pendeta selalu maklum, pasti selalu maklum ya. Karena kalau enggak maklum bukan pendeta namanya. Nah itu namanya militer, komandan batalion. Nama apa? Melahirkan istriku. Gak bisa, alasan melahirkan istriku kan terlambat. Enggak tentara, tuncangnya itu. Makanya saya tidak mau saya kasih anak saja tentara. Kalau komandannya mau, ya. Pendeta mau bikin gitu, kosong jemaah. Nah, pendeta hanya berdoa, Tuhan, jangan saya yang memukul, Tuhanlah yang pukul. Ya. Ya. Amin Pak Esther. Datang ke berdoa Jumat ya, supaya makin luar biasa. Ya, karena ini fokus kita. Kalau ada doa, singkirkan semua. Ya. Dari lama-lama 40 kacamata, tutup dia jam 4. 1 jam pulang ke rumah, pasti Pak Sinaga gak punya alasan lagi, pasti mau berdoa. Jumat itu 2 jemaat, amin. Ini fokus kita. Kenapa? Ini bukti kasih kita kepada Allah. Kenapa kita harus fokus berdoa? Kita mau dengar apa kata Tuhan. Ya, amin saudara. Amin. Ya, Yeremia 9 berkata begini ayat 11 sampai 13, saudaraku. Ya, ya, datanglah kepadaku suku-suku bertanya. Ya, tentang masa depanmu. Ya, apa yang kau lakukan, datang sama Tuhan, kita mau dengar. Ya, saudara, kita mau datang sama Tuhan, mendengar, pakai, kita mau melihat, kita mau dengar, kita mau mengerti. Tuhan mau bicara, amin. Ini Tuhan bicara, kita mau bicara. Lebih banyak kita bicara kepada Tuhan, sehingga kita gak pernah mendengar tuntunan Tuhan. Ya, akhirnya kita banyak gagalnya sekarang. Banyak kerjanya tapi gagal banyak. Ya, kenapa? Kita mengandalkan kekuatan kita, saudara. Datang sama Tuhan, dengarkan Tuhan, pasti hidupmu berhasil. Amin. Itu namanya dituntut Tuhan. Ya, menteri-menteri Jokowi gak bisa sembarangan. Jokowi bilang, menteri gak boleh punya visi. Yang punya visi saya, kerjakan apa visi saya. Itu Jokowi tegas sama menterinya. Ya, Anies Baswedan itu bagus sudah menteri pendidikan. Tapi karena dia bukan visi Jokowi yang dikerjakan, pecat. Coba Tuhan begitu. Ya, bukan kehendakmu dikerjakan kau pasti dia pecat kau, langsung dipecat. Juga menpecat Tuhan juga. Karena kita sering melakukan keinginan kita, bukan kehendak Tuhan. Padahal jadilah kehendakmu. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Dengarkan Tuhan, datang berdoa. Ketika kita berdoa menyembah Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan. Amin saudara. Bagaimana kau mengerti kehendak Tuhan saudara? Bagaimana Bapak Ibu mengerti kehendak Tuhan? Saudara nggak datang sama Tuhan. Saudara datang sama siapa? Sama Tuhan, sama rokok. Bagaimana saudara mengerti kehendak Tuhan? Kan ada kegagalan terus saudara. Ya, jadi atur waktu kita, amin. Iya, jangan kelemahan tidur supaya pagi-pagi kau bisa berdoa. Amin saudara. Iya, kalau mau konsen, doa, ya atur waktu, jangan lama kali pulang dari Balian. Percayalah kau saudara, percayalah Bapak Ibu. Ketika kau mendahulukan Tuhan, ya, ladangmu akan diberkati Tuhan. Amin. Amin saudara. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan terhilang saja, terhilang. Ya, kau berusaha mengatasi sendiri masalahmu. Kalau kau turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tuhan bilang, baik maju, sobat. Kehebatannya. Ketika kita angkat tangan, Tuhan, jam 4 ku tutup kiriku ini Tuhan. Jam 4 ku tutup, ya, kacamataku ini Tuhan. Hari Minggu, hari Senin, hari Minggu, hari Rabu, hari Jumat, ku tutup Tuhan. Ya, jahitanku ini Tuhan. Ya, amin.
Ya, ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Oke, mantap. Akan kubuka pintu-pintu yang lain. Akan kubuka tingkat-tingkat langit, mencurahkan berkat-berkat atas. Amin, saudara. Amin. Ya, bilang kiri kananmu, coba kita layan. Ya. Amin. Atur waktu. Kuasai diri, amin. Kuasai diri supaya kita bisa berdoa, saudara. Kasih slide, ya sudah berikutnya ya. Ya, jadi fokus pertama doa dan Nah, terus saudara, ya terus slide, ya. Jadi doa dan penyembahan itu bukti kasih kita kepada Allah. Mengerti sampai sini Bapak Ibu? Ya, berikan tepuk tangan ya. Ya, fokus yang kedua. Ya, ini fokus yang kedua. Apa dikatakan? Slide. Fokus kita yang kedua adalah apa? Kita baca sama-sama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti jangan gara-gara anjingmu orang sakit nggak kau doakan. Lebih sayang kau sama anjing sama daripada apa? Manusia. Di sini apa? Kasihilah sesamamu anjing atau sama manusia? Iya, konsepmu nggak kau urus, anjingmu terus kau urus. Jangan saudara, saya bukan mendidik seseorang saudara, karena saya juga punya anjing. Ya, saya bukan sedang mendidik seseorang. Ya, amin saudara. Ya, amin. Ya, ada yang sakit di rumah sakit, saudara kunjungi, saudara doakan. Ini anggota komsel sudah sebulan sakit lah, tak mati, tak hidupnya masih dia. Saudara nggak pernah tahu, saudara nggak kunjungi. Saudara tolong PKS mengingatkan, ya kak, bu, kunjungan lagi tuh bu. Hari itu udah lama ibu juga gereja, udah lama sekali. Berapa kali? Udah 2 minggu. Ya. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, kalau ada cuma 2 minggu ada datang udah lama sekali. Tapi gaya orang yang merasa, udah berapa hari ke gereja? Ya udah setahun, baru setahun. Iya, saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengalirkan kasih-Nya kepada kita sehingga kita mulai bergerak mengasihi orang lain. Makanya jangan dibalik, kasihi Tuhan dulu pertama, baru kasihi sesama. Tidak mungkin engkau mengasihi sesamamu kalau kau nggak datang sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak mengasihi Tuhan, nggak suka berdoa, bagaimana Tuhan kasih beban kepadamu? Ya. Dalam kitab Matius dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kebahagiaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang. Apa itu kuk? Beban. Jadi ketika kita berdoa, kita minta beban dari Tuhan, kita kerjakan, maka katanya engkau akan berbahagia. Amin. Ya, saudara. Beban dari Tuhan itu apa? Mengasihi jiwa-jiwa. Haleluya saudara. Haleluya. Ya, sebesar apa cintamu kepada jiwa-jiwa? Nggak ada alasannya Pak. Ya, berarti saudara sudah perlu datang sama Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasih. Minta beban dari Tuhan. Tetanggamu udah mau mati pun kau gak peduli, keluargamu gak peduli. Ya, saudara perlu minta hati kepada Tuhan. Amin saudara. Saya kalau saya lihat jiwa-jiwa saudaraku yang sakit lah, yang terikat iblis lah, ya, bahkan yang mencaci maki kita, saya kasihan, bukan benci sama dia, aku kasihan kali dia gak ngerti kebenaran. Ya, amin saudara. Ya, kita harus punya belas kasihan, mengasihi apa? Sungguh-sungguh. Dan hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama tadi adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Ya, ini dulu saya nggak ngerti nih, gimana mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita. Saya dulu nggak ngerti nih, ya. Gimana caranya mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita? Berarti perlu nggak mengasihi diri? Perlu. Ya, orang yang merusak tubuhnya, ya, tidak mungkin dia bisa
membangun orang lain. Rokok, saudara dengar, itu merusak dirimu. Di rokok itu ada tertulis apa? Rokok membunuhmu. Betul nggak? Sudah kau baca itu? Kau enggak juga. Jogal sama orang. Jangan saudara menjadi jogal. Ya, sudah ditulis di situ, merokok membunuhmu. Jadi artinya kau bunuh dirimu, artinya kau nggak mengasihi dirimu. Bagaimana kau mengasihi orang lain? Kira-kira gitu maksudnya. Ya, ini maksudnya ini bukan egois. Penting diriku dulu lah, nanti orang lain. Diriku dulu. Wah, happy dulu, puas-puaskan dulu, nanti orang lain. Ini firman Tuhan berkata gitu kok. Ya diri kita dulu, bukan itu maksudnya. Yang sudah mengerti maksudnya ini. Ya seperti kau mengurus dirimu, urus orang lain. Amin. Itu maksudnya. Tapi kalau kau pun merusak dirimu, kemungkinan besar orang lain pun kau akan peduli. Pasti gak peduli. Karena dirimu pun kau rusaknya. Ya. Jam istirahatmu hanya 3 jam. Kau pasak-pasak karena main game. Itu merusak otakmu. Kau rusak otakmu. Gak mungkin kau membangun orang lain. Kasihi dirimu. Ya istirahat kau minimal 6 jam supaya tubuhmu sehat. Kerja kau kuat, melayani kuat. Amin saudara. Iya. Jaga. Sekali-sekali keluar minum susu biar fit badan itu saudara. Ya. Lebih bagus susu daripada susu bata. Susu bata itu merusak itu. Ya. Ya susu dengku yang bagus. Ya. Susu bata itu tua. Ya. Sama-sama warnanya hampir mirip. Ya. Tapi kualitasnya beda. Ya. Saudara. Ya, jadi saudara yang terkasih Tuhan, mengasihi sungguh-sungguh ini fokus kita. Ini fokus kita mengasihi orang lain. Amin. Ya, ya, saudara terkasih Tuhan. Slide habis. Iya. Prakteknya bagaimana? Ini judulnya di bawah ya, saudara. Ya, kadang-kadang saya bikin judulnya di bawah. Ya, judul saya ini di bawah. Prakteknya gimana? Ya, praktek apa tadi? Praktek mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan, berdoa dan penyembahan. Bisa paham saudara? Ya, mengasihi sesama sungguh-sungguh. Bagaimana prakteknya di dalam bergereja kita? Prakteknya nih, kita melihat prakteknya. Ngapain kita banyak dengar firman Tuhan? Kita praktekkan. Bilang, kiri kanan yang penting prakteknya. Ya, prakteknya gimana saudara? Ya, kita baca bersama-sama. Layanilah seorang akan yang lain sesuai karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, tiap-tiap jemaat. Jadi kita semua punya karunia. Katakan, saya punya karunia dari Tuhan. Katakan. Jadi katakan apa? Layanilah tiap-tiap sebagai pengurus yang baik dari kasih. Jadi kalau Tuhan kasih kita karunia, kita harus urus kasih karunia itu. Dikasih Tuhan kau karunia doa, urus, kembangkan karuniamu. Amin. Ya. Nah, Pak Jesse ini dikasih terus banyak karunia musik, ya. Cuma kurang diurusnya karunia di sini nggak berkembang dia, ya. Hari itu udah janji dia, kalau ada waktu kosong Pak saya datang ke gereja latihan lah, ya. Kalau enggak, kalau sebulan lagi bas ini nggak dipakai, saya akan serahkan ini ke gereja yang membutuhkan, ya. Saya nggak mau nih bas ini sampai datang terus nggak dipakai-pakai, jadi. Ya, sebulan lagi ini nggak dipakai, saya akan persempatkan ini. Saya tanya gereja mana yang butuh. Ya, amin. Pak Jason nggak mau latihan di situ ya. Kita kasih aja dulu ya. Kita harus mengurus karunia yang ada pada kita. Amin. Amin. Iya. Pak Esther apa karunianya Pak Esther? Apa? Menyuci? Bukan Pak. Mana ada karunia menyuci? Ya. Ya. Karunia itu untuk melayani Tuhan. Di dalam berdoa, ketika kita berdoa, di situ banyak karunia. Ada karunia penglihatan. Aku melihat, ya, ada gunung di dekat rumah saya. Gunungnya akan meletus, misalnya gitu ya. Mari kita pindah, ya. Saya melihat desa itu dicekam setan. Kita akan kekal di desa itu. Itu karunia penglihatan. Waktu berdoa banyak karunia. Ada karunia bahasa roh, ada mengartikannya. Waktu ada yang bahasa roh, artinya Tuhan akan memberkatkan kita untuk menjaga jiwa-jiwa. Ada karunia mengartikan bahasa roh, ada karunia melayani.
dalam praktek mengasihi jiwa ada karunia melayani, ada karunia menasihati. Dalam praktek berdoa banyak karunia, ada karunia mujizat. Ya. Jadi di dalam dua fokus gereja harus mempraktekkan sesuai dengan karunia masing-masing. Ya, saya nggak punya karunia penglihatan, saudara. Ya, saya punya karunia hikmat dan pengetahuan. Jadi ketika saya baca kitab, gampang saya, oh ini artinya, ini maknanya. Tuhan kasih karunia itu sama saya. Makanya saya banyak belajar, saya banyak baca. Karena saya dikasih Tuhan karunia mudah menangkap arti firman itu. Ya, itu karunia, bukan kehebatan saya, itu dari Tuhan. Jadi saya kembangkan. Ya, di dalam ayat berikut dikatakan apa? Nah, besarkan dulu ya di bawah itu. Karena itu apa peringatan Paulus sama kita? Ya, besarkan dulu ya. Kita baca apa peringatan? Ya, yang karena itulah apa? Kuperingatkan. Ini peringatan, warning. Apa yang diperingatkan? Kobarkan karuniamu. Amin. Coba tas kiri kananmu, kobarkan karuniamu, pengendara. Coba. Jangan kemana-mana. Ini simpah-simpah karunia ini. Amin. Kobarkan. Amin. Kobarkan. Apa bahasa Bataknya kobarkan? Opului, opindah. Apa? Ya. Kalau apinya kecil, marsi gorgo. Jadi karunia kita harus terasa sama orang lain. Pemantap kau hari itu singeri, wah diberkati kali aku dengan suara wah. Tiap minggu singeri lah kau ya, wah kita diberkati. Betul-betul dia latih dia, wah saudaraku. Ya, makanya kita mau bikin di sini apa? Ya, namanya monitor supaya nggak ini handphone lagi saudaraku ya. Nah. Saudara terkasih Tuhan, kau berkat karuniamu. Ya, amin. Apa yang mau melakukan di komsel kami ini? Biar semua komsel ini diberkati Tuhan ya. Nggak harus PKS, semua komsel harus memikirkan perkembangan komselnya. Amin, saudara. Jangan yang numpang-numpang di komsel itu. Ya, dalam keluarga juga begitu. Ya, beda orang yang menumpang, beda dengan anak. Kalau ada anak di rumah saudara, terbakar rumahmu, anakmu akan berusaha memadamkan api. Tapi orang yang menumpang di rumahmu, dia akan berusaha menyelamatkan apa? Handphonenya, barangnya saja diselamatkan. Ya, itu bedanya. Jadi kalau saudara hanya numpang di gereja ini, saudara apa namanya itu? Bukan keluarga Allah. Ya, saudara harus menjadi keluarga di gereja ini. Amin, saudara. Di mana karena gereja adalah keluarga Allah. Kami keluarga Allah. Amin, saudara. Efesus berkata kita bukan orang asing, tapi kita keluarga Allah. Mari lakukan, saudara. Kau punya karunia. Ada yang kurang bagus bantu, kurang bagus fokus bantu, kurang bersih rohani bantu, kurang mantap ikut bantu. Baru saudara. Saya melihat hanya beberapa orang saudaraku yang masih punya. Iya, mari kita semua jadi keluarga di tempat ini. Amin. Jangan yang menumpang saudaraku. Ya, kalau saudara menumpang di BTN, rusak BTN-nya nggak peduli. Ya, saudara, saya pun nggak kurang peduli. Ya, karena saya mau cepat. Ya, tapi saudaraku, sial dibilang nggak sial juga itu ya. Nah, 3 hari lalu pertama sekali saya syukur BTN dari Medan. Ya, baru pertama 3 tahun saya di sini. Baru itu saya syukur BTN. Saya sampai 3 Minang malah kata orang itu aku udah tidak terinjak syukur BTN. Karena saya syukur BTN makan di tempat syukur BTN. Saya yang bawa. Supir saya sakit. Mulai dari Tanjung Baru sakit, muntah-muntah mencret dia syukur saya. Tolong dulu Tuhan. Gak tahu aku bawa BTN, mobilku bisa. Tolong dulu Tuhan. Sini sana kau, ini bawa. Oh, giginya di sini saudara tuh biasa aku saya giginya di sini. Ya, sampai disumpahi. Gue gak maju, pergi pula. Oh gak masuk satu nih, masuk satu kayak gini. Lalu ini gak pernah Pak BTN. Ya, mau saya tukar mobil, ya nanti terlambat. Saya mau mengejar kebaktian Nur. Ya, kebaktian hari Kamis. Saya khotbah di sini hari Kamis.
Jadi ada kepentingan juga, saudara. Iya. Walaupun saya penumpang, nggak menyelamatkan diri juga, karena ada kepentingan saya. Mungkin kalau nggak kematian itu saya akan cari ke yang lain, ya. Masa saya barang kok saya boleh supirnya, ya? Ya, saudara. Begitu saudaraku, ya. Puji Tuhan aja saudaraku. Ongkos nggak diberikan, tapi makan ketika Minanga pre nggak bayar. Karena supir. Rupanya supir itu gratis. Kalau mau gratis makan, supir lah saudara. Ya, kalau malas kerja, ya supir aja lah. Ya, ya. Bilang ke kanan saudara, jangan penumpang di gereja ini, jadi keluarga lah. Amin saudara. Iya. Amin saudara. Apa yang kurang, jangan kritiki gereja ini. Gimana gereja ini? Ini gimana ini? Jamnya kok merek ini? Ya luruskanlah jamnya. Kok ada jamnya? Apa gereja ini? Beli baterainya. Amin. Ya. Cuma satu di wireless. Wireless ya, bagus baterainya. Ya, kita cari baterai nggak ada. Ya udahlah, satu aja wirelessnya. Satu modul aja saya sama-sama pakai payung. Ya, apa-apa lah. Nah. Karena kita keluarga. Di komsel juga gitu. Amin. Ada yang nggak datang? Jangan sosok nggak peduli. Pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Iya. Apa sumbangsimu di komsel itu? Biar berkembang komselnya. Jangan nutup PKS. Apanya PKS kami ini? Iya. Apa PKS kami ini? Kau hanya nutup PKS terus. Iya. Biasanya orang yang paling banyak mengkritik dengar PKS saudara. Tahu saudara? Yang paling banyak ribut tahu siapa? Penonton. Gol. Masa tahu? Masa tak gol? Padahal kalau kita menendang itu belum tentu gol. Ya, penonton paling ribut. Paling apa lagi penonton? Paling kritik. Paling apa lagi penonton? Paling recok. Paling mudah sakit hati, kecewa. Allah. Percuma saya beli tiket. Bilang kiri kanan saudara, putus dia. Jangan jadi penonton di gereja ini, bilang saudara. Di komsel jangan jadi penonton. Harus kita jadi pemain. Amin saudara. Pemain. Apa yang kurang lengkapi. Amin. Ya. Kalau semua pendeta, semua PKS cepat nanti mati pendeta itu. PKS cepat mati. Sakit nanti dia. Baru dia semua. Mari kita semua punya karunia. Katakan, saya punya karunia dari Tuhan. Satu dua ya. Saya punya karunia. Ya, prakteknya begitu. Itu prakteknya. Jangan harus didorong-dorong, ditarik-tarik. Harus jadi jemaat yang proaktif. Kenapa? Karena kita anggota tubuh Kristus. Ya, tangan itu ya otomatis dia ngambil nasi. Ya, nggak disuruh-suruh pun. Ya. Saudara, kita adalah bagian habis. Kita harus mengobarkan karunia kita. Amin, saudaraku. Memberikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Terima kasih kita datang sama Tuhan. Kita berdoa. Ya. Ini sudah akhir zaman, saudaraku. Kita ambil bagian. Ya. Masing-masing kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kita menjadi anggota yang proaktif, saudaraku. Ya, karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semua, saudaraku. Ini kita banyak jiwa-jiwa. Ya, pandang sekelilingmu, ada jiwa-jiwa yang menguning di sekeliling saudara. Ya, ladang-ladang sudah menguning. Butuh uluran tangan kita, butuh perhatian saudara. Jangan lagi berfokus dengan diri sendiri. Berhenti, saudaraku. Ya, mulai doakan tetanggamu, mulai doakan abangmu, kakakmu, mulai kumpulkan. Seandainya besok Tuhan Yesus datang, kakakmu itu tinggal, ya, abangmu itu akan masuk neraka. Seandainya besok Yesus datang, saudaraku, desamu akan binasa. Seandainya besok Yesus akan datang, saudaraku, keluargamu yang lain yang belum datang sama Tuhan itu akan binasa selama-lamanya. Pandang sekelilingmu, saudaraku, mulai pandang. Jangan lihat dirimu. Tuhan bisa memampukan engkau, memberikan engkau karunia, dan Tuhan sumber kekuatan sehingga kau bisa maksimal di dalam karuniamu. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari saudara mulai berdoa. Mari sebelum musik datang, mari mulai berdoa, saudaraku. Mulai kita berdoa, katakan, Tuhan,
Beri aku telinga untuk mendengar, beri aku mata untuk melihat Tuhan. Orang buta bisa melihat dengan hatinya. Saya punya mata gak bisa melihat. Orang tuli bisa mendengar suara Tuhan, tapi saya punya telinga tapi gak bisa mendengar. Mari saudara datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau mendengar Engkau. Aku mau melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Aku mau turut melakukannya, Tuhan. Engkau memberikan karunia kepadaku, Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan uluran tangan di luar sana, Tuhan. Saya tidak mau berdiam diri, Tuhan. Saya mau berdoa datang kepada Tuhan, minta beban, minta suara Tuhan, minta kehendak Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya atas segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah kita, Tuhan, anak segeribu generasi ini, sangganya Tuhan ini tanda-tanda telah nyata, hujan air telah tiba. Tanda-tanda hujan air telah, Allah sedang melawat umatnya. Bapak jemaat di tempat ini, Tuhan sudah memenuhi siap untuk di Tuhan. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuhan sekarang nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan ya Tuhan. Bangkitkan kuasa dinyatakan beri. Bangkitlah jemaatmu di tempat ini, gerejamu di tempat ini, bangkitlah. Generasi ini sangat kaya Tuhan ini. Katakan melalui saya, Tuhan. Nyatakan melalui hidupku, melalui keluargaku. Nyatakan, Tuhan. Atas segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah jemaatmu di tempat ini. Kehendak Tuhan, banyak segeribu generasi ini, sangat kaya Tuhan ini doaku. Saudara, biarnya musik aja dengan lemah lembut. Cuma kita ambil, pegang tangan suami istri, atau laki-laki dengan laki-laki pegang tangan. Kita mau bergandengan tangan mengerjakan pekerjaan Tuhan melalui gereja di tempat ini, melalui komsel, melalui jemaat di tempat ini. Kita ambil bagian, tidak jadi penonton. Mari saudaraku berdoa, minta beban dari Tuhan. Katakan, Tuhan, berikan kami hati-Mu, berikan kami kehendak-Mu, Tuhan. Mari saudara saling berdoa, saling menopang. Katakan, Tuhan, beri kami visi-Mu. Kami tidak mau santai-santai di dunia ini, Tuhan. Kami mau berjuang sampai akhir, sampai Tuhan datang. Kami mau berjuang untuk melayani jiwa-jiwa, Tuhan. Beri kami beban, Tuhan. Beri kami hati-Mu, beri kami mata-Mu, beri kami tangan-Mu, beri kami kaki-Mu, Tuhan. Mari saudaraku, mulai bergandengan tangan, saudaraku. Mari sama-sama berdoa, saudaraku. Minta hati Tuhan. Katakan, Tuhan, kami mau bersama-sama bergandengan tangan di tempat ini. Kami adalah bagian, kami bukan menumpang di gereja ini. Kami adalah bagian tubuh Kristus. Kami tidak bisa diam, Tuhan. Kami mau ambil, kami mau terlibat, kami mau proaktif,
bekerja Tuhan untuk kemuliaan-Mu.